Shalom, selamat malam, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur jikalau Tuhan sudah menuntun, membimbing langkah-langkah setiap kita dari pagi sampai malam hari ini. Malam ini kita mau bersyukur lagi untuk setiap kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami mau hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Apapun kondisi kami pada malam hari ini, kami mau belajar untuk bersyukur di dalam segala hal, untuk tetap menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Sebab sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Sungguh indah rencana-rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, besar, sungguh indah,
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Sungguh indah rencanamu Tuhan atas setiap kami. oh Yesus. Karenanya kami mau percaya penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan. Tidak ada yang lain yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Oh, mari datang pada Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Mari mengucap syukur. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Sungguh besar. Sungguh besar. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sebab perbuatan-Mu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh ajaib dan heran. Perbuatan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Sebab itu malam hari ini Tuhan kami membawa setiap roh, jiwa dan tubuh kami untuk kami menyembah Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan pengagungan-Mu untuk Tuhan kita. Terima kasih di kasih-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Oleh sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dan kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ini penghormatan kami kepada-Mu ya Aku muliakan dan ku agungkan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah, dan terimalah pujian penyembahan kami. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Dan itu sebab itu kami sepakat berkata kepada-Mu, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, hanya Engkau yang layak kami sembah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama naikkan syukur-Mu. Ku nyanyi Hosana, hanya Engkau yang layak ya Tuhan, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Rajaku yang duduk di tahta. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Hanya Yesus yang layak. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu, ini penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi naikkan syukur-Mu. Katakan kepada Tuhan kita, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus, Kau layak disembah. Sembah pujian kami bagimu, Tuhan, yang layak terima setiap penghormatan tertinggi dari setiap mulut lidah bibir kami. Sebab itu kami menyatakan ini kekaguman kami akan Engkau, Tuhan. Sembah pujian kami bagi Allah yang hidup. Haleluya. Oh, mari bersama-sama naikkan pujian, nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak, Kau layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ku kagum Tuhan. Kagum Hormat akan Engkau. ku kagum, Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah Kau Allah yang yang layak dipuji. Ku kagum akan segala pujian hormat kami bagimu, Tuhan, yang akan Engkau. layak ditinggikan Engkau selamanya. Hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari dengan segenap hati bersama nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum sembah pujian kami bagimu, Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sebab yang layak terima pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Engkau layak Tuhan yang kudus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Oh, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan perbuatan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Satu kali lagi bersama-sama mari nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami boleh ketemu di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Bapak hari-hari ini iman kami terus bertumbuh, Engkau bawa kami untuk terus mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan lewat masalah pergumulan di hidup kami tahu Tuhan turut bekerja. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan hari ini di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Puji Tuhan saudara, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan yang terus membuat kita ini semakin rindu setiap hari untuk mendengarkan firman-Nya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu saudara. Karena lewat kesaksian iman kita akan semakin dikuatkan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Herviana dari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, beberapa hari yang telah lewat, beberapa waktu yang lalu saya mengalami masalah mengenai tanah yang saya beli. Awalnya ada teman yang menawarkan kepada saya, akhirnya saya katakan, ya kami cek dulu legalitas kepemilikan tanah tersebut dan juga posisinya. Lalu awal tahun kemarin suami saya langsung cek ke lokasi dan melihat legalitasnya. Setelah dicek suami saya katakan aman bahwa tanah itu tidak ada masalah sesuai dengan penjelasan dari pemilik tanah. Hari berganti dan bulan berganti bulan, pas beberapa hari setelah lewat ada orang menelpon saya. Dan beliau mengatakan bahwa dia adalah pemilik tanah itu. Dan dia juga punya surat aslinya. Akhirnya saya menjadi panik ya dan mengatakan kepada suami bagaimana ini ada orang yang mengaku adalah pemilik tanah. Yang membuat saya panik dan khawatir Bu, orang yang menelpon tersebut ya juga menjual ke orang lain katanya. Dan lebih parahnya orang yang mengaku membeli tanah itu langsung membawa bahan-bahan bangunan ke tanah itu seperti kayu dan lain sebagainya dan dia berkata dia akan mendirikan ya bangunan di atas tanah itu. Makanya saudara hati-hati memang ya sekarang ini banyak orang yang ngaku-ngaku bahkan banyak surat-surat tanah yang ya tidak terjamin legalitasnya ya, makanya harus bersiap, harus benar-benar diteliti dan berhati-hati. Bahkan tetangga di sana pun ya tetangga yang di dekat tanah pemilik tanah itu juga berkata bahwa memang benar ya mereka sudah mau membangun. Dia juga mengirim foto-foto bukti bahwa memang sudah siap untuk bangun. Saya tambah khawatir lagi ketika melihat itu ya, saya menjadi panik, takut ya. Saya takut jika tanah itu hilang ya. Iya saudara ya memang ya deg-degan ya kayak gitu. Lalu akhirnya saya menghubungi pemilik tanah yang menjualnya kepada kami dan bapak itu mengatakan bahwa dia tidak menjual kepada siapapun, tanah itu memang miliknya. Ya, dan kata pemilik tanah yang awal itu dia bilang ya saya tidak menjual tanah itu ke siapa-siapa. Dan saya terus ya berdoa juga Bu mengenai tanah itu. Dari awal saya membeli saya sudah bawa dalam doa. Saya sudah memohon hikmat dan petunjuk dari Tuhan karena kalau kita membeli tanah apalagi tanah di kota-kota ya memang harus hati-hati. Karena takut ya nanti tumpang tindih sertifikat ya atau pemilik yang mengurusnya. Masalahnya saya membeli tanah itu di kota Palangkaraya ya dan saya tinggalnya di Barito. Dan jangkauannya itu sangat jauh sedangkan saya masih ada kerjaan. Akhirnya saya tambah bingung dan panik ya tapi saya tetap terus berdoa kepada Tuhan. Pas terakhir tetangga saya kirim lagi foto bahwa mereka terus membangun di atas tanah saya itu Bu. Ya dan saya menjadi panik, bingung tapi ketika saya pulang ya saya teringat akan khotbah ibu di mana ibu berkata ya cari Tuhan, datang kepada Tuhan, duduk di kakinya. Jadi saya lakukan itu Bu, saya masuk ke kamar, saya berdoa sambil menangis. Saya menumpangkan tangan di atas foto yang dikirim oleh tetangga itu dan saya ungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Setelah saya berdoa dan menangis di hadapan Tuhan,
hati saya menjadi tenang dan damai. Ya amin saudara, ketika kita menghadapi masalah tantangan mungkin jalan keluarnya belum kita lihat. Tapi waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, bahkan kita menangis di hadapan Tuhan, maka ya saya percaya saudara semuanya menjadi ringan sebab ya Tuhan turut bekerja walaupun kita belum lihat masalahnya dijawab, walaupun kita belum melihat jalan keluar, tapi ketika kita sudah berdoa, kita mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Ya, dan benar Ibu berkata, setelah saya berdoa saya merasa damai sejahtera, merasa tenang. Terus saya berpikir, biarlah Tuhan yang turut bekerja atas tanah itu. Kalau memang tanah itu menjadi milik saya, ya pasti Tuhan akan menggagalkan semua rencana jahat orang. Pada malam harinya kami mencoba menghubungi anak buah dari pemilik tanah yang menjualnya ke kami. Soalnya Bu, ya pemilik tanah itu tidak berada di tempat dan beliau sangat susah untuk dihubungi lewat telepon. Ya, jadi saya merasa seolah-olah dia lepas tangan begitu saja. Akhirnya ketika kami menelpon anak buahnya menanyakan kabar tentang tanah itu, ya anak buahnya menjawab saya, dia mengatakan kepada saya, ya bahwa urusannya sudah beres. Ya Ibu tenang saja, urusannya sudah beres karena saya sudah mengusir semua mereka dari tanah itu katanya. Dan disitulah saya dan suami ya agak lega dan setelah mendengarnya lalu kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan. Yang menurut saya perbuatan Tuhan itu luar biasa dan tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Puji Tuhan Ibu, sampai hari ini saya tidak mendengar lagi ya kalau ada orang yang mengusik tanah kami atau mendirikan bangunan di atasnya. Ya, dan saya bersyukur ya, saya pegang semua firman Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu. Saya selalu ingat ya bahwa kalau kita punya masalah atau sedang menghadapi badai hidup, datanglah kepada Tuhan dan duduklah di kakinya. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Ya, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan tidak mengecewakan. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang ya. Saya merasa dikuatkan lewat khotbah-khotbah Ibu dan juga saya sering ikut mesbah syukur. Ya, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu. Kiranya Tuhan memberikan Ibu serta keluarga dan seluruh tim pelayanan kekuatan dan kesehatan sehingga banyak-banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saudara ya, banyak hal yang hari-hari ini rasanya merusak damai sejahtera kita. Iblis berusaha untuk ya membuat kita ini kehilangan damai sejahtera. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau terus dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah lalai. Ya, Dia selalu menyediakan damai bagi orang-orang yang setia mencari Dia. Baik saudara, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Esra pasal 6, bagaimana akhirnya pembangunan rumah Tuhan itu dilaksanakan ya lewat perantaraan Raja Darius ya, dan akhirnya dia mengatakan bahwa suruh bangun ya. Bahkan siapapun yang mengganggu pembangunan rumah itu akan dihukum mati dan ya rumahnya akan dirobohkan. Dan ya kita lihat bahwa ketika memang kita ini mau sungguh-sungguh berjalan dengan rencana Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berperkara. Kita lanjut Esra 6 ayat 13, pekerjaan selesai, pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Ayat yang ke-13, Esra pasal yang ke-6, kemudian Tatnai bupati daerah sebelah barat sungai Efrat ya dan rekan-rekan mereka berbuat seksama menurut apa yang diperintahkan oleh Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, ya digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artashasta, Raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Ya, maka orang Israel, para imam dan orang-orang Lewi ya dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Ya, untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, ya, domba jantan 200 ekor dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ya
bagi seluruh orang Israel 12 ekor. Menurut bilangan suku Israel, suku Israel 12 ya. Mereka juga menempatkan para imam ya pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Jadi akhirnya selesai saudara, ya semua pembangunan bait Allah itu ya kan tadinya mau dihambat ya, mau dihalangi, tapi kemudian ya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan bait Allah itu selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Pesta dan perayaan sudah sepatutnya ya diadakan ketika bait Allah yang termasyhur itu ditahbiskan. Jadi perayaan ini serupa dengan perayaan yang diadakan oleh Salomo ketika dia mentahbiskan bait Allah, saudara ya. Meskipun Salomo mempersembahkan lebih dari 200 kali banyaknya lembu dan domba, kitab Musa ini kemungkinan adalah ya imamat, dan para imam dan orang Lewi diatur menjadi kelompok-kelompok untuk melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Ya, ada waktu untuk perayaan, tetapi ada waktu juga untuk bekerja. Jadi dua-duanya pantas ya untuk dilakukan ketika kita ini mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyembah Allah, dan ya kedua-duanya untuk menyenangkan hatinya. Mereka bekerja membangun rumah Allah itu, setelah selesai mereka bersukaria, berpesta. Ya dalam hidup ini boleh saudara kita mengucap syukur, buat pesta ya ketika kita merayakan sesuatu. Mereka bersukaria karena bait Allah sudah jadi. Ya karena ketika kita juga bikin ibadah pengucapan syukur, itu artinya kita juga mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menyertai. Yang penting ucapan syukurnya jangan sambil mabok-mabok. Ya minum tua, minum apa segala macam, sehingga ya banyak orang ya di daerah-daerah saya lihat kalau ucapan syukur tuh mabok saudara. Ya kalau di daerah Sulawesi itu minum cap tikus ya, minum apa lagi, ucapan syukur berubah menjadi pesta yang justru menghina Tuhan. Ya ada waktunya bekerja, ada waktunya untuk bersyukur. Bangsa Israel mengadakan pesta bersyukur akan penyertaan Tuhan, mereka sudah membangun kembali rumah Tuhan itu. Ya dan akhirnya saudara ayat 19, dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka yakni para imam dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan dengan demikian setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu lalu menggabungkan diri kepada ya mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah. Bahkan saudara lihat ya orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan ya akhirnya mereka memakan, dan dengan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu ya lalu mereka menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Allah Israel. Ayat 23, lagi pula mereka merayakan hari raya roti tak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada orang sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni rumah Allah Israel. Karena itu saya percaya saudara, ya tidak ada satupun yang dapat menghentikan ya kehendak Tuhan. Ketika mereka ingin membangun kembali bait Allah itu atas perintah Tuhan. Ya tetapi banyak orang yang akan menghalangi, mencoba menghalangi. Tapi karena itu kehendak Tuhan pasti terjadi. Makanya saya berkata kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kadang mereka bilang, kami ini membangun Bu, tapi terhalang, tapi begini-begini. Saya bilang berdoa. Kalau itu dari Tuhan maka itu pasti terjadi. Gak perlu meminta-minta, gak perlu ya gini dan gitu, tapi berdoa maka Tuhan yang akan buka jalan. Ya Tuhan yang menggerakkan, dikatakan hati raja ya. Kalau kita lihat tadi dibilang di sana ayat yang ke-22, lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita.
Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Loh, siapa raja negeri Asyur? Itu adalah raja yang tidak bertobat, raja yang tidak mempercayai Allah. Tapi karena Tuhan yang menggerakkan hati raja negeri Asyur sehingga dia membantu pembangunan rumah Allah itu. Ya, saya percaya saudara, kalau segala sesuatu itu dari Tuhan pasti jalannya itu dilancarkan. Ya, seperti kami juga membangun ya sekolah misi dulu. Saya pikir aduh, uangnya siapa ya bangun sekolah, ternyata miliaran. Ya, saya pikir hanya ratusan juta, ternyata miliaran. Ya, tapi ketika saya berharap pada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya percaya ini adalah misi Tuhan, visi Tuhan, jadi terjadilah sesuai kehendak-Mu. Bahkan saya ingat waktu itu ketika saya mau taruh nomor rekening di layar, ya ketika saya mesbah doa, saya mau undang, saudara ayo kita menabur ya. Tapi Tuhan larang, Tuhan bilang jangan lakukan itu ya. Ujilah aku, buktikan aku. Kalau kamu melakukan itu, aku tidak ikut beserta ya dalam pembangunannya. Tapi kalau kamu mempercayai aku, maka engkau akan melihat aku Tuhan yang turut bekerja. Jadi saya nggak jadi taruh nomor rekening untuk pembangunan sekolah misi pada waktu itu. Tapi buktinya kami melihat bagaimana Tuhan dengan ajaib mencukupkan semuanya. Ya, seperti ya kita lihat dari kisah bangsa Israel ini saudara, akhirnya mereka membangun, bahkan Tuhan menjamah hati raja negeri Asyur. Ya, mereka akhirnya membangun kembali, ya bahkan raja negeri Asyur lah yang memerintahkan untuk membangun kembali, dan akhirnya kita lihat bahkan sampai rumah itu berdiri. Semua dikerahkan, bupati tadi yang harusnya menghadang ya menentang pembangunan itu, akhirnya Tuhan gerakkan bupati untuk ya membangun rumah itu, rumah Tuhan itu. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan takut saudara, ya ketika Tuhan yang bekerja maka segalanya akan menjadi mungkin ya. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika Tuhan yang turut bekerja. Karena itu mari kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita mau tetap berharap kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita percaya saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang dia mengadakan bahkan yang tidak ada menjadi ada ya. Dan kita lihat akhirnya mereka merayakan Paskah. Paskah adalah sebuah perayaan tahunan untuk memperingati ya Israel mengalami pembebasan dari Mesir, tanah perbudakan dibawa ke tanah perjanjian. Dikatakan di sana ya akhirnya mereka memperingati Paskah setelah serangkaian tulah demi tulah yang dilakukan oleh Firaun. Akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Israel dan Allah berfirman bahwa Dia akan mengirimkan malaikat maut untuk membunuh anak-anak sulung ketika di Mesir pada waktu itu, sehingga Firaun digerakkan untuk melepaskan bangsa Israel. Tuhan berfirman, lakukanlah ya perayaan Paskah agar engkau mengingat bagaimana aku Tuhan yang membebaskan engkau dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa engkau kembali kepada tanah perjanjian. Ada banyak cara ya untuk kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya, pernahkah saudara berpikir bahwa Allah bisa mengubah sikap seseorang atau sekelompok orang? Ya, jadi Allah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Wawasan dan hikmatnya itu melampaui hukum saudara. Bahkan kodrat manusia, meskipun kita harus dan selalu mengubah sikap kita ya, namun kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Tuhan sanggup menggerakkan hati Raja Negeri Asyur untuk memerintahkan selesaikan semua pembangunan dari rumah Tuhan. Karena kita tahu bait Allah sudah dirobohkan, sudah runtuh. Ya, zaman Nebukadnezar Raja Babel datang menghancurkan. Lalu oleh Raja Asyur ketika dia menguasai Babel, ya akhirnya ya dibangun kembali saudara. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu teruslah percaya, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh setia Tuhan mengiring Engkau, untuk kami boleh setia percaya kepadamu, untuk kami boleh terus ada di dalam rencana Tuhan. Ajar kami percaya sungguh-sungguh bahwa jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong lepaskan Bapa.
Engkau juga sembuhkan setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Hari ini mungkin saudara di rumah sakit, ada di rumah. Perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan yang terjadi. Yang terikat dengan dosa-dosa yang ingin bertobat, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa yang sungguh-sungguh ingin mencari Engkau, yang sungguh-sungguh ingin Tuhan mengalami pemulihan dalam rumah tangga, suami, anak-anak, istri, keluarga, orang tua, ingin dipulihkan. Biarlah Tuhan pulihkan agar kami boleh terus ada di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Engkau juga memberi keturunan bagi setiap mereka yang rindu punya anak, punya keturunan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang masalah keuangan, perekonomian, yang terlilit hutang piutang. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau berkata ada jalan keluar, maka itu bisa terjadi. Ajar kami menaruh harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup membuka jalan. Biarlah kami mencari Tuhan secara pribadi, tidak mengandalkan manusia, tapi belajar mengandalkan Tuhan saja. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Keamanan, ketentraman Tuhan berikan bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Bapak setiap anak-anak-Mu yang duduk di kursi pemerintahan. Biarlah Engkau beri roh takut akan Tuhan. Bahkan sampai pada pelantikan presiden yang baru, Tuhan juga beserta beri juga roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Indonesia aman di dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat dan jamah supaya bangsa-bangsa juga boleh mencari Engkau, meninggalkan setiap dosa-dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar anugerah Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kami boleh mengalami Tuhan keagungan-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.